Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kehadiran semua pihak di sini. Saya Sauki Sabiak sini yang akan membantukan kalian bersengketa mengenai pelanggaran kontrak pengiriman barang. Tujuan kita hari ini adalah menemukan solusi atas sengketa yang terjadi antara perusahaan Bu Aulia dan perusahaan Bu Zulfa terkait kontrak pengiriman barang. Nah, sebelum kita mulai nih, apakah kedua belah pihak ini sepakat untuk melakukan mediasi ini dengan itikat baik, dengan kepala yang dingin? Bagaimana perusahaan A? Ya, kami dari perusahaan A setuju dan berharap ada solusi yang adil bagi semua pihak. Dan bagaimana juga perusahaan Bu Zulfa? Baik, saya setuju karena saya tidak ingin berlarut-larut dalam masalah ini. Baik, karena dua-duanya sama-sama setuju, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mendengar keluh kesah dari perusahaan A mengenai poin utama sengketa ini. Silakan, Bu Oge. Ya, terima kasih, mediator. Ini ya Bu, kami tuh mengalami banyak, dengarkan ya mediator. Kami itu perusahaan kami ini, perusahaan A ini mengalami masalah karena pengiriman terlambat. Pengiriman barang dari perusahaan B itu terlambat beberapa kali loh Pak, nggak sekali doang, beberapa kali, yaitu garis bawah ya Pak, beberapa kali itu. Dan ini menyebabkan kami tidak dapat memenuhi kewajiban kepada klien kami, karena kan kami punya klien kan. Bukan hanya Anda doang ini yang punya klien, kami pun punya klien ya Bu. Nah ini gara-gara Anda, jadi itu kami tidak bisa memenuhi kewajiban itu gitu. Terus pada kontrak kami itu jelas menyebutkan bahwa waktu adalah faktor penting dan keterlambatan ini sangat merugikan kami secara finansial. Yes, itu betul sekali. Sesuai kontrak perusahaan B. Ya, itu benar sekali. Sesuai kontrak perusahaan B telah melanggar klausul tepat waktu yang mengharuskan mereka mengirimkan produk dalam jangka waktu yang paling sepakati. Kami mengalami kerugian signifikan dan mempertimbangkan untuk menuntut kompensasi. Terima kasih atas penjelasannya dari perusahaan Bu Aulia dan perwakilan hukumnya Pak Pram. Sekarang kita telah mendengar ya tadi ya barusan perusahaan dari Bu Aulia. Nah lanjut perusahaan dari Bu Zulfa. Gimana tanggapan Anda mengenai keluh kesah dari perusahaan Bu Aulia? Silakan Bu Zulfa. Baik, di sini saya mengakui terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Tapi yang perlu Anda ketahui Ibu Aulia dan juga pengacara Anda, bahwasannya keterlambatan pengiriman ini terjadi karena kan pandemi. Kita perusahaan selalu berupaya agar pengiriman itu tidak pernah terlambat. Kita sudah menjadwalkan sedemikian rupa bahwasannya estimasi pengiriman ini tanggal sekian sudah dikirim, tanggal sekian sudah sampai. Berhubung adanya pandemi, jadi kita memiliki kendala di situ, bukan dari kita. Jadi dari kita sendiri sini sudah mengatur jadwal sedemikian rupa ini bahwasannya ini jam segini harus sampai. Kita juga sering mengumpulkan karyawan bahwasannya harus selalu on time dalam pengiriman gitu kan. Tapi kan kita balik lagi, ini kan terjadi karena faktor alam. Anda yang menyalahkan siapa kalau bukan faktor alam? Iya, saya tahu, sekali dua kali Anda bilang. Tapi yang Anda tahu, sudah berapa lama ini terjadi pandemi gitu kan? Jangan semerta-merta Anda nuntut, jangan semerta-merta Anda meluapkan semuanya gitu kan. Kita juga punya karyawan, kita juga merasakan hal itu, kerugian itu gitu. Gitu Pak Mediator. Baik, silakan menanggapi dari keluh kesah dari perusahaan Bu Zulfa. Ibu kan tadi bilangnya itu kan karena masalah pandemi. Ya memang pandemi, saya tahu ini masalah eksternal ya Bu ya, ini saya tahu. Tapi kan apa usaha Anda gitu? Karena ini kan juga maksudnya tuh nggak hanya satu orang dirugikan, karyawan kami pun dirugikan. Jadi mereka tuh jadi dimarahin juga sama klien kami kan karena keterlambatan dari Anda. Padahal kan di MOU sudah dijelaskan bahwa keterlambatan ini juga tanggung jawab Anda gitu, walaupun ini eksternal atau apa sana itu Anda memberikan opsi yang lain gitu, tidak hanya satu opsi gitu Bu. Apa yang Anda ingin gitu bantu? Meskipun kami mengerti bahwa ada masalah eksternal ya, kontrak jelas menyatakan perusahaan B akan menjawab atas setiap keterlambatan dan kami berhak dong untuk menuntut kompensasi. Tidak adanya pengiriman tepat waktu menyebabkan perusahaan kehilangan proyek besar.
gitu. Kami ada dong hak untuk menuntut dari ibu dong. Karena ini nih semuanya sudah kita proses ke perjanjian MOU. Jadi mana ketika ada suatu keterlambatan dari ibu, mungkin ya harusnya ini dong adanya tanggung jawab atas semua kerugian yang kita alami. Seperti itu. Baik. Jadi dari sini pengacara menuntut uang kompensasi kepada saya gitu kan. Ya balik lagi, saya selama ini sudah mengupayakan semua hal agar semua pengiriman itu cepat sampai pada Anda gitu kan. Tapi balik lagi, Bapak ini lihat nggak sih kebijakan pemerintah tentang pandemi? Kendaraan Pak, kendaraan apa saja yang di pandemi? Kita ini nggak boleh naik mobil, kita pengiriman ini diatur semuanya. Kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan di atas itu di pesawat itu ada aturannya Pak. Tidak semerta-merta, bukannya saya nggak inisiatif untuk diterbangkan barangnya gitu, tapi lihat lagi perjanjian kita di awal, Bapak di sini ngasih uang kerjasama sebesar berapa gitu. Nih, jadi saya melihat ya bahwa kita itu memiliki dua sudut pandang yang berbeda, tetapi juga ada peluang nih untuk mencari kesepakatan antara perusahaan Bu Aulia dan perusahaan Bu Zulfa. Nih, apa mungkin kita mulai mencari jalan tengah? Mungkin kompensasi yang diberikan oleh perusahaan A itu sementara perusahaan Bu Zulfa itu berkomitmen untuk meningkatkan proses pengiriman ke depan. Apakah sanggup memenuhi dari kompensasi dari perusahaan Bu Aulia? Gimana? Maksudnya ini saya bayar dulu lalu saya memperbaiki sistem pengiriman saya gitu. Saya Iya. bayar gitu uang kerugian kompensasi ke dia. Iya, itu kan sesuai dengan MOU tadi kan. Jika ada keterlambatan dari pihak perusahaan ibu, ada dong tanggung jawab ganti rugi. Karena berdasarkan laporan yang telah kita kumpulkan, kerugian itu senilai 1 miliar. Itu sangat besar sekali loh. Gimana dari tanggapan ibu? Iya, maksudnya kan di sini kan ibu kan udah sepakat gitu Bu. Di dalam MOU kan juga ibu kan udah baca dari awal sampai akhir kan itu di MOU gimana isinya. Terus itu ibu udah paham itu tuh berarti tanggung jawab ibu gitu. Nah, saya dari perusahaan kami menuntut 1 miliar karena itu pun nggak semua itu Bu kerugian. Nah, itu tuh saya cut loh Bu, ada beberapa saya cut karena ada jalan teman dengan ibu. Tapi tuh kok ibu jadi agak menunjak gitu ya Bu ya. Jadi tolong Bu, ini tiket back ibu karena yang dirugikan bukan hanya saya, tapi kan karyawan saya juga dirugikan karena itu 1M tuh bisa buat kepala berapa loh Bu, bayangin kepala keluarga 1, 2, 3, 4, puluhan itu bisa buat gaji mereka gitu loh Bu. Dari perusahaan Bu Zulfa bagaimana Pak menyanggupi kompensasi dari 1 miliar ini? Sangat keberatan kalau 1M apa itu ngarang. Nah, itu makanya pentingnya komunikasi dari ibu. Kami menerima kan, maksudnya ada laporan pengiriman telah sampai. Itu berdasarkan status yang kami terima loh, bukan dari ibu. Kalau ibu sebelumnya sudah membicarakan ke kita bahwa pengiriman itu terlambat, ya kami bisa fine-fine aja gitu loh. Tapi ibu nggak ada sama sekali komunikasi atau usaha dari ibu sendiri gitu. Kami keberatan atas kejadian ini gitu. Ibu keberatan, kami pun sama. Setelah ini mau gimana lagi? Benar apa yang dikatakan Pak Pram tadi, bukan tadi kan nggak komunikasi dari awal. Kalau misalnya mungkin kalau ibu komunikasi ini karena pandemi loh gini, kami juga bisa meyakinkan klien kami gitu Bu, biar mereka tuh nggak marah-marah juga ke kami gitu. Karena kan imbasnya kan bukan hanya ke ibu juga ke perusahaan saya gitu Bu. Itu saya udah menyetujui MOU yang ada, udah menjalankan dengan baik MOU, tapi kan ini balik lagi ke ibu tadi. Oke, udah ini udah terlalu banyak ngomong. Jadi pada intinya di sini saya merasa keberatan untuk uang kompensasi yang diajukan oleh dia. Gitu. Ya kan saya balik lagi karena faktor alam. Lagi-lagi faktor alam. Baik, Iya, sepertinya faktor alam. Anda baik, menyalahkan seperti- Tuhan mulu berarti Halo, itu Bu. Bu Aulia, tenang dulu. Gini Pak, Ya. gini. Kita ini dari pihak perusahaan sudah berupaya Pak. Dari awal itu kita nggak pernah kerja sama perusahaan sampai ada masalah kayak gini. Perusahaan kita itu terkenal tepat waktu dalam pengiriman, bijak dalam segala hal. Tapi ini saya bermasalah Pak. Pihak ini doang nih, apa nggak punya TV?
Tahu nggak ada berita pandemi? Katanya perusahaan gede. Itu ada terkenal mana? Anda bisa mengada-ngada terkenal itu terkenal apa? Nggak Bisa aja Anda tuh terkenal, maksud Anda tuh terkenal di kalangan keluarga Anda kan bisa begitu. Saya juga bisa bilang perusahaan kami Baik, setelah upaya yang saya lakukan ya untuk mendamaikan kedua belah pihak sepertinya gagal kesempatan kali ini dan ingin berakhir ke pengadilan. Ini nggak apa ke pengadilan. Itu sih cara terbaik. Saya akan tulis sengketa pada kali ini dinyatakan mediasinya tidak berhasil dan ingin berdamai di pengadilan negeri Bangladesh. Oke. Sampai ketemu di sana, oke? Ingat ya, saya akan meletakkan para saksi nanti. Baik, silakan ya para bersengketa untuk meninggalkan ruangan karena mediasi kali ini sudah berakhir. Baik, silakan meninggalkan ruangan.